Pemirsa, pemilu serentak 2024 masih lama, tapi isu perpanjangan masa jabatan sudah timbul tenggelam mengiringi upaya negeri ini menghadapi pandemi. Setelah isu presiden 3 periode, Pilpres mundur ke 2027, kini ada lagi gagasan masa jabatan presiden diperpanjang 2 atau 3 tahun. Penggagasnya yakni relawan Jokowi Mania. Lalu apa dalihnya? Simak selengkapnya dalam laporan utama kami. Inginkan Pilpres mundur, Joman cari pembenaran. Desas-desus perpanjangan masa jabatan presiden belum berhenti ditiupkan. Jika kemarin-kemarin isu itu santer menyoal 3 periode, kini relawan Jokowi Mania alias Joman mencoba meniupkan isu perpanjangan 2 hingga 3 tahun saja. Kabar angin itu pun senada dengan rumor pemilu presiden diundur ke 2027 yang sudah lebih dulu berhembus. Ini berkaitan dengan kedaruratan. Kedaruratan itu didasari juga oleh bencana global atau COVID yang sampai detik ini itu tidak menentu kapan selesainya atau sampai kapan berakhirnya. Dan kedua, wacana ini juga lahir dari kita lihat pemilu 2024 yang begitu besar memakan anggaran. Anggaran ratusan triliun ini ketika digunakan buat stimulus ekonomi kan lebih baik, biar roda ekonomi rakyat ini bergerak. Kedua, buat kerja-kerja sosial yang lainnya. Itu usulan yang mengada-ngada. Dan yang kedua itu juga usulan yang menganggap remeh Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya di pemerintahan saat ini gitu. Karena dengan demikian berarti yang mengusulkan itu menganggap bahwa tahun 2023 atau 2024 Indonesia itu masih dalam situasi kondisi darurat gitu, pandemi COVID-19. Ini kan masih ada 3 tahun gitu. Kami sangat yakin Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh kabinetnya bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya. Kalau sesuai dengan amanah konstitusi dan reformasi kan akan berganti. Bisa jadi juga pemimpin yang baru akan bisa melakukan percepatan lebih cepat lagi. Kan begitu. Ya kalau masalah ada uang yang digunakan untuk pemilu itu ya konsekuensi logis. Sebagai sebuah proses estafeta kepemimpinan. Dalih situasi darurat karena pandemi ditambah efisiensi dana pemilu kembali dimunculkan. Sebagai gambaran, ongkos penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang disebut-sebut mencapai 140 triliun rupiah. Jika pesta rakyat itu diundur 2 atau 3 tahun lagi dengan maksud agar penggunaan anggaran tidak menumpuk di 2024, lantas apa bedanya ketika digeser ke 2027? Oh, hanya menggeser penumpukan anggaran pemilu saja. Ya nggak apa-apa, tapi kan ekonomi udah bergerak. Ekonomi bergerak. Artinya pundi-pundi sudah ada, udah siap, udah ready. Gitu loh. Nah logika yang begitu juga yang sering disampaikan misalnya, loh sama, memang iya saya bilang. Membengkak tahu, bukan membengkak karena ya membengkak karena kan ekonomi sudah berjalan. Kalau saya lihat misalnya perpanjangan masa jabatan dengan alasan pandemi, saya kira tidak ada justifikasinya. Kenapa begitu? Karena pandemi ini pandemi yang bisa kita manageable untuk dilaksanakannya pemilu. Terbukti pada tahun 2020 kita sudah mengadakan pilkada. Jangan dijadikan pandemi ini alasan untuk memperpanjang masa jabatan secara gratis. Apalagi sampai 2-3 tahun yang itu meaningful. Jika sampai 2024 mendatang Republik ini masih berkutat dengan pandemi, maka penanganannya masih butuh anggaran besar.
Namun begitu, bila masa jabatan presiden dipaksakan diperpanjang, maka hal itu tidak hanya mencederai konstitusi, tapi juga berpotensi memantik praktik politik menyimpang. Itu kan logika itu sebetulnya mereka yang udah resistensi tinggi, terlalu tinggi terhadap parlemen. Kita lihat memang parlemen ini kan juga kita lihat Senayan tidak menunjukkan kinerja yang baik. Itu bukan ditujukan ke eksekutif atau ke Jokowi, itu ke parlemen, ke Senayan. Kalau saya sebagai pendukung presiden, ya berharapnya hanya sebatas presiden aja. Kalau amandemen sampai terjadi, yakinlah dia tidak hanya akan berhenti pada masa jabatan presiden, pasti juga akan berkembang pada hal yang lain lagi. Tidak hanya cukup menambah 2 atau 3 tahun, tetapi juga akan menyentuh persoalan periodeisasi masa jabatan lebih dari 2 periode, atau bahkan mungkin menyentuh soal pemilihan presiden oleh MPR. Kalau masa jabatan presiden itu diperpanjang, maka konsekuensi logis secara ketatanegaraannya adalah masa jabatan DPR, DPD, dan MPR RI juga harus diperpanjang. Demikian juga masa jabatan DPRD seluruh Indonesia dan juga masa jabatan seluruh kepala daerah di Indonesia ini. Kalau itu terjadi, tentu akan menimbulkan masalah ketatanegaraan yang tidak mudah dan pasti akan menimbulkan masalah yang lebih komplikatif lagi. Apapun ide perpanjangan masa jabatan presiden itu, pintu masuknya haruslah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Walau perubahan konstitusi hanya dimungkinkan jika diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota MPR atau setara 237 dari 711 anggota DPR dan DPD. Tapi bagi koalisi berkuasa saat ini, persyaratan itu rasa-rasanya tidaklah terlalu sulit. Kalau soal durasi penambahan jabatan pemerintahannya, ini saya lihat presiden mungkin ya tidak mau mengotori komitmen beliau terhadap pernyataan awalnya. Makanya beliau menyampaikan, yaitu MPR, bukan saya serahkan ke Senayan. Kata-kata presiden itu bersayap. Saya menolak, tapi itu terserah MPR. Nah, itu kan bersayap. Padahal MPR itu sendiri di bawah kendali presiden dan segelintir elit partai politik yang jumlahnya 7 di istana itu. Kalau mereka menginginkan amandemen, maka amandemen itu akan mudah dilaksanakan. Cukup membutuhkan suara tambahan 3 saja dari anggota DPD, dan itu bukan sulit. Agar pemilu atau agenda demokrasi ini dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak menimbulkan kekhawatiran terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 apabila pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah itu dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang, maka yang harus kita lakukan adalah bukan memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi justru kita mendukung, kita membantu, kita mensupport pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin ini di dalam program-programnya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita dukung sepenuhnya.